go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kelas 10 berdasarkan kurikulum Merdeka kali ini, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan vektor. Hasil penjumlahan maupun pengurangan vektor akan menghasilkan vektor gabungan yang disebut sebagai resultan vektor. Dan apakah resultan vektor tersebut? Yuk ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn physics. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang kita bahas pertama adalah tentang penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor bisa kita lakukan dengan cara melukiskan vektor tersebut dengan secara jajaran genjang. Misalnya ada dua buah vektor di sini, vektor A ke kanan dan vektor B membentuk sudut tertentu terhadap horizontal. Jika A dan B, vektor A dan B ini kita jumlahkan, maka caranya vektor A dan vektor B kita pindahkan ke posisi lain, yaitu vektor A kita pindahkan posisi barunya, syarat tidak boleh mengubah nilai dan arahnya. Sudah kita lukiskan. Kemudian vektor B kita pindahkan ke posisi yang lain dengan pangkalnya jadi satu dengan vektor A seperti pada gambar. Dan selanjutnya untuk secara jajaran genjang ini kita tarik garis jajar di ujung B sejajar dengan vektor A. Di ujung vektor A kita tarik garis jajar dengan vektor B. Nah, inilah jajaran genjangnya. Titik potongnya kita hubungkan dengan titik pangkal dari kedua vektor tersebut. Jadi dari pangkal sampai titik potongnya itulah besarnya resultan vektor dari hasil penjumlahan vektor A dan vektor B secara lukiskan, dan hasilnya diukur panjangnya dengan menggunakan mistar. Kemudian yang kedua adalah secara poligon. Jadi lukisan secara poligon itu adalah dilakukan jika yang mau dijumlahkan lebih dari dua buah vektor. Misalnya di sini ada tiga buah vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, kalau lebih dari dua vektor di sini, maka penjumlahannya bisa kita lakukan dengan cara poligon. Untuk secara lukisannya, vektor A kita pindahkan ke tempat yang lain, B dan C juga demikian. Dari A sampai untuk vektor A punya titik pangkal dan ujung yang ada anak panahnya. Untuk vektor B disambungkan titik pangkalnya vektor B di titik ujung vektor A, dan vektor C titik pangkalnya di ujung vektor B dan memiliki ujung yang lain. Dan dari pangkal awal sampai terakhir di ujung C itu adalah panjangnya resultan vektor dari ketiga buah vektor yang dijumlahkan tadi. Jadi semuanya adalah melalui suatu pengukuran dengan menggunakan alat ukur panjang mistar. Yang berikutnya kedua adalah melalui perhitungan. Jadi melalui lukisan sudah, melalui perhitungan. Misalnya ada dua vektor F1 dan F2 gaya membentuk sudut sebesar alfa keduanya, maka kedua vektor ini secara hitungan bisa dinyatakan resultan sama dengan vektor gaya 1 ditambah vektor F2. Hasilnya adalah bisa dicari dengan perumusan R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Mohon untuk diperhatikan di situ ya. Kemudian yang pengurangan vektornya secara lukisan atau melalui lukisan, misalnya ada vektor F1 kanan, vektor F2-nya adalah membentuk sudut terhadap horizontal, maka resultannya hasil dari pengurangan F1 dikurangi dengan F2. Nah, maka secara jajaran genjang untuk F2-nya itu arahnya asalnya ke atas menjadi arahnya ke bawah. Ini adalah dibuat nilainya menjadi negatif, arahnya berlawanan dari sebelumnya. Caranya tarik garis saling sejajar, titik potongnya
dari titik pangkalnya sampai titik perpotongannya itulah besarnya resultan dari hasil pengurangan F1 dikurangi dengan F2. Nah, ini adalah untuk pengurangan vektor melalui suatu lukisan. Jadi vektor yang digunakan sebagai pengurang harus diubah arahnya. Nah, secara perhitungan, misalnya di sini ada dua vektor F1 dan F2 saling membentuk sudut tertentu. F1 dikurangi F2, maka lukisannya tadi adalah F2-nya diarahkan ke arah negatif, maka secara jajaran genjang bisa dilihat bahwa resultannya adalah seperti pada gambar. Secara hitungannya dapat dicari dengan perumusan R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat min 2F1 F2 cos alpha, di mana alpha adalah sebagai sudut apit dua buah vektor F1 dan F2 tadi. Dan resultan kedua vektor ini memiliki arah, dan bagaimana untuk menentukan nilai arahnya seperti pada gambar secara jajaran genjang di sini. F1 dan F2 membentuk sudut sebesar alpha, resultan kedua vektor adalah R. Untuk R terhadap F1 membentuk sudut beta, R terhadap F2 membentuk sudut gamma. Maka untuk menyatakan arah resultan vektor tadi bisa dicari dengan persamaan R per sin alpha sama dengan F1 per sin gamma sama dengan F2 per sin beta. Nah, sebagai contoh di sini, contoh 1 sebagai penggunaan konsep yang sudah kita pelajari tadi, dua buah vektor masing-masing besarnya F1 3 Newton, F2-nya 5 Newton. Kedua vektor berada pada satu titik tangkap dan saling membentuk sudut 60 derajat. Tentukan A resultan kedua vektor tersebut dan B arah resultan vektor terhadap F1. Perhatikan terhadapnya dengan siapa ya. F1 sama dengan 3 Newton, F2 5 Newton, alfanya 60 derajat. Untuk yang A resultan kedua vektor. Berarti resultannya di sini penjumlahan, maka R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alpha. Kita masukkan nilainya, akar 3 kuadrat plus 5 kuadrat plus 2 kali 3 kali 5 cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah sama dengan setengah, sehingga hasilnya adalah akar 9 plus 25 plus 15. Jadi cos setengah kali cos 60 adalah setengah kali 2 adalah 1. Sama dengan akar 49, hasilnya adalah 7 Newton. Maka arahnya resultan terhadap F1 adalah, perhatikan pada gambar nih, F1, F2, kemudian resultannya seperti itu. Maka untuk sudut apit antara F1 dan F2 adalah alpha, R terhadap F2-nya adalah gamma, R terhadap F1-nya adalah beta. Maka dengan demikian untuk besarnya arahnya adalah R per sin alpha sama dengan F1 per sin gamma. Sehingga 7 dibagi sin 60 sama dengan 5 per sin gamma. Sin gamma sama dengan 5 kali 0,87 dibagi 7 sama dengan 4,35 per 7 sama dengan 0,621. Arcsin dari 0,621 adalah 38,4 derajat. Contoh yang nomor 2, dua buah vektor masing-masing besarnya F1 5 Newton, F2 3 Newton. Kedua vektor berada pada satu titik tangkap dan saling membentuk sudut 60 derajat. Nanti lihat gambarnya. Tentukan besarnya F1 min vektor F2. Ini adalah gambarnya, ada F1 dan F2
membentuk sudut 60 derajat. F1 tadi adalah 5 Newton, F2-nya adalah 3 Newton, dan alfanya adalah 60 derajat. Maka besarnya pengurangannya adalah F1 min F2 sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat min 2F1 F2 cos alfa. Sama dengan akar 5 kuadrat plus 3 kuadrat min 2 kali 5 kali 3 cos 60. Cos 60 adalah setengah. Sama dengan akar 25 plus 9 min 15 sama dengan akar 19 sama dengan 4,36 Newton. Adalah besarnya. Demikian pembahasan penjumlahan dan pengurangan vektor untuk fisika SMA kelas 10 berdasarkan kurikulum Merdeka. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama. Sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.